Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 12.000 keutamaan dalam sholat. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa ada 12.000 keutamaan dalam sholat yang disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 12 perkara. 12 perkara itu penting sekali untuk dijaga supaya sholat menjadi sempurna dan kita mendapatkan faedah yang penuh darinya. 12 perkara itu sebagai berikut. 1. Ilmu. Sabda Nabi Muhammad SAW, amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. 2. Wudu. 3. Pakaian. 4. Waktu. 5. Menghadap kiblat. 6. Niat. 7. Membaca takbir pertama, yaitu takbiratul ihram. 8. Berdiri. 9. Membaca Al-Quran. 10. Rukuk. 11. Sujud. Dan 12. Duduk dalam tahiyat. Penyempurnanya adalah ikhlas. Dari ke-12 duduk dalam tahiyat, penyempurna adalah ikhlas. Dari ke-12 perkara itu, setiap perkara memiliki 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Mengetahui yang fardu rukun dan sunnah secara jelas. Mengetahui jumlah fardu rukun dan sunnah dalam wudhu dan sholat. Mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dan sholat dalam sholat. 2. Wudhu. Terdapat 3 perkara yang harus diperhatikan. Sebagaimana kita membersihkan anggota wudhu, hendaknya kita membersihkan hati dari iri dan dengki. Menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit dalam menggunakan air. 3. Pakaian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Diperbolehkan dengan cara yang halal. 2. Suci dari najis, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan. 4. Waktu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Memperhatikan posisi matahari, bintang-bintang dan lain-lain supaya mengetahui waktu yang tepat pada zaman kini sebagai gantinya adalah jam. B. Memperhatikan adzan. C. Hati senantiasa memikirkan waktu sholat, jangan sampai terlewat tanpa sadari. 5. Menghadap kiblat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Secara zahir badan menghadapi kiblat, yaitu menghadap kiblat. B. Hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dialah kiblat bagi hati. C. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh adab. 6. Niat. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. A. Sadar akan sholat apa yang akan dikerjakan. B. Berdiri di hadapan Allah dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan hati kita. 7. Takbiratul ihram. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan. A. Melafazkan takbir dengan benar. B. Mengangkat tangan sampai ke telinga sebagai isyarat bahwa kita membuang ke belakang apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. 8. Qiyam atau berdiri. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Pandangan selalu tertuju ke tempat sujud. B. Betul-betul merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Jangan memperdulikan urusan yang lain. Perumpamaan orang yang perhatiannya ke sana ke sini di dalam salat adalah seperti orang yang bersusah payah memohon kepada para penjaga istana untuk dapat
Namun ketika ia berada di hadapan raja dan raja memberikan perhatian kepadanya, ia malah melihat ke sana kemari. Bagaimana mungkin raja akan memperhatikannya? 9. Qiraat atau membaca Al-Quran, ada 3 perkara yang harus diperhatikan. A. Membaca dengan tartil dan tajwid yang benar. B. Merenungkan maknanya. C. Berusaha mengamalkan apa yang telah dibaca. 10. Ruku, ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Meluruskan punggung ketika ruku, tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Para ulama mengatakan bahwa 3 anggota badan, yaitu kepala, punggung, dan pinggul, hendaklah lurus dan rata. B. Membuka jari-jari tangan dan memegang lutut dengan kokoh. C. Membaca tasbih dengan penuh rasa takdim. Dengan rasa takdim. 11. Sujud, ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Letak tangan sejajar dengan telinga. B. Menegakkan siku-siku tangan. C. Membaca tasbih dengan penuh rasa takdim. 12. Qadah atau duduk, ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri. B. Membaca doa tasyahud dengan meresapinya, karena di dalamnya mengandung salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat doa untuk saudara-saudara Muslim dan para malaikat. C. Ketika mengucapkan salam ke kanan dan kiri, diniatkan untuk memberi salam kepada seluruh manusia yang ada di kanannya dan seluruh manusia yang ada di kirinya. 13. Ikhlas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. A. Salat semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. B. Menyadari bahwa salat kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. C. Mengharapkan pahala. Terjemahan dan maksud puji-pujian. Pada hakikatnya, salat mengandung kebaikan dan keberkahan yang besar. Setiap bacaan dalam salat menunjukkan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang pertama kali, doa iftitah, terdapat banyak keutamaan. Subhanakallahumma, wahai Allah, kami memuji kesucian-Mu yang bersih dari segala aib-aib dan jauh dari segala kekurangan. Wa bihamdika, segala pujian dan sanjungan hanyalah milik-Mu dan layak untuk-Mu. Wa tabarakasmuka, namamu penuh berkah, sehingga dimanapun terdapat namamu pasti di situ ada keberkahan. Wa ta'ala jadduka, kemuliaan-Mu begitu tinggi, keagungan-Mu tiada yang menandingi. Wa la ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, atau tidak zat yang patut disembah selain Engkau. Begitu pula ruku, kita membaca subhana rabbiyal azim. Ruku yang maha agung, suci dari segala aib. Di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita menampakkan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Menunggak adalah tanda keangkuhan, sedangkan menunduk ialah ikrar bahwa kita siap menjadi hambanya yang taat. Dalam ruku kita berjanji dalam hati di hadapan semua perintah-Mu, ya Allah, aku akan menaati-Mu dan aku akan menjunjung tinggi semua perintah-Mu. Tubuhku yang penuh dosa ini hadir, ya Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu. Engkau maha besar, di hadapan kebesaran-Mu kutundukkan kepalaku. Demikian pula dalam doa sujud subhana rabbiyal a'la, aku mengakui dengan kemahatinggian Allah dan kemahasucian Allah dari segala aib. Di haribaannya kita sungkurkan di atas tanah anggota badan kita yang paling mulia, yaitu kepala.
beserta anggota tubuh yang kita cintai. Mata, telinga, hidung, dan mulut. Seakan-akan kita berikrar, "Ya Allah, di hadapan-Mu, aku sungkurkan anggota badanku yang paling mulia dan paling aku cintai, karena aku mengharap karunia dan kasih sayang-Mu semata." Berdiri dengan penuh adab dan tangan bersedekap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kelemahan kita di hadapannya. Kemudian meningkat lagi dengan membungkukkan kepala saat rukuk, dan meningkat lagi dengan sujud meletakkan hidung dan kepala kita di bumi. Kita merendahkan diri di hadapannya. Begitulah bentuk sholat sebenarnya yang akan membawa diri kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahimnya memberikan taufik kepadaku dan seluruh umat Islam untuk dapat mengamalkannya. Demikian pembacaan taklim, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan menyampaikan ke orang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.